Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys. Kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ketiga chapter keempat. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Toya sudah menyapu bersih para bangsawan yang sangat bodoh yang telah berani melawan dirinya. Untuk kalian yang belum nonton di video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat ini, Toya sedang berada di dalam kamarnya. Dan Toya saat ini sedang mencoba sebuah sihir baru yang telah dia pelajari. Sihir yang baru dia pelajari adalah sihir Mirage. Dan sihir ini memungkinkan Toya untuk menciptakan sebuah ilusi menjadi seperti kenyataan. Setelah itu, Toya pun lalu memutuskan untuk menggunakan sihir Mirage ini ke pemutar video yang ada di smartphone miliknya. Dan ternyata video yang diputar di smartphone itu dengan bantuan sihir Mirage bisa diproyeksikan menjadi gambar 3 dimensi. Dan setelah itu, tiba-tiba Toya pun kedatangan seorang tamu. Ternyata orang itu adalah Rene. Rene lalu bilang kepada Toya bahwa dia membawakan Toya beberapa roti. Tapi saat Rene masuk dan melihat ada sebuah gambar proyeksi 3 dimensi yang dapat bergerak-gerak, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan dia lalu bertanya kepada Toya, benda apakah yang dibuat oleh Toya? Lalu Toya pun menjawab. Toya bilang jika benda itu adalah pertunjukan gambar bergerak. Rene yang melihat itu terlihat sangat kagum. Lalu Toya pun akhirnya membiarkan Rene untuk menonton film-film kartun yang ada di smartphone miliknya, yang sudah diproyeksikan menjadi gambar 3 dimensi menggunakan sihir Mirage. Di sisi lainnya, Toya juga melihat ternyata Kohaku sangat tertarik dengan film-film itu. Dan Kohaku juga lalu menonton bersama dengan Rene. Toya yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Toya tidak menyangka bahwa Kohaku ternyata tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi tidak lama, Cecil juga masuk ke kamar Toya untuk mencari Rene. Tetapi saat Cecil masuk, dia juga menjadi sangat terkejut dan terkagum-kagum dengan film kartun 3 dimensi itu. Dan Cecil pun langsung bergabung dengan Rene dan juga Kohaku untuk menonton juga. Setelah film selesai, mereka pun lalu memohon kepada Toya untuk memutarkan film selanjutnya. Di sini, awalnya Toya ingin menolak, tapi mereka terus memaksa Toya dan akhirnya Toya pun mengalah. Lalu Toya langsung memutarkan episode selanjutnya dari film kartun itu. Setelah itu, Toya pun lalu memutuskan untuk pergi makan siang dan meninggalkan mereka yang saat itu sedang asik menonton film kartun 3 dimensi. Saat Toya sudah sampai di tempat makan, di meja itu ternyata sudah banyak makanan yang disediakan oleh Lapis. Dan Toya pun langsung makan siang. Setelah itu, Lapis lalu bertanya kepada Toya, apakah Toya
melihat di mana Cecil dan Rene berada, karena Lapis tidak bisa menemukan mereka di mana-mana. Toya pun lalu menjawab. Toya bilang jika Rene dan Cecil saat ini sedang berada di kamarnya. Dan Toya pun menyuruh Lapis untuk pergi melihat mereka. Lapis yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat penasaran. Lapis pun langsung pergi ke kamar Toya untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Rene dan juga Cecil. Di sini Toya berpikir bahwa saat Lapis melihat kartun itu juga, maka Lapis pasti akan terjerat di sana juga, seperti yang lainnya. Setelah Toya selesai makan, Elze pun langsung bertanya kepada Toya apa yang sedang Toya lakukan hari ini. Toya pun langsung bilang kepada Elze jika dia hari ini akan pergi ke Isen untuk mengambil pedang Yae yang sudah selesai diperbaiki. Lalu Toya juga bilang bahwa dia juga akan pergi menemui orang tua Yae, dan selanjutnya akan pergi menemui paman Elze dan juga Linze. Elze yang mengetahui hal itu, dia pun lalu memberitahu Toya bahwa jika bibinya tahu dia dan Elze akan menikah dengan pria yang akan menikah dengan putri Belfast, maka bibinya pasti akan terkejut. Sedikit informasi, Elze dan Linze berasal dari negara Rifrise Imperium, sebuah negara di barat Belfast. Dan mereka ini dibesarkan oleh paman dan bibi mereka di desa Saleto. Dan kedua orang tua mereka ini sudah meninggal karena sakit saat mereka masih kecil. Lalu Toya bilang kepada Elze bahwa dia tidak perlu khawatir, karena Toya juga harus memberitahu mereka tentang pertunangan Elze dan Linze dengan Toya. Dan juga Toya bilang bahwa dia juga akan memberikan beberapa bunga di makam orang tua mereka berdua. Elze dan Linze yang mendengar akan hal itu, mereka pun lalu berterima kasih kepada Toya dan tersenyum sangat bahagia. Setelah itu, Toya pun lalu memutuskan untuk mengajak Elze, Linze, dan juga Yae untuk melihat apa yang sedang dilakukan 3 pelayan mereka dan juga Kohaku di kamar Toya. Saat Toya dan yang lainnya masuk ke kamarnya, Elze, Linze, dan juga Yae langsung terdiam karena mereka melihat ada gambar 3 dimensi dari film kartun itu. Tapi Toya memutuskan untuk mengakhiri nonton bareng itu setelah film terakhir selesai. Di sini, Toya sangat tahu bahwa mereka semua akan mengeluh. Tetapi, sebelum semua orang itu mengeluh, Toya pun langsung berjanji bahwa dia akan memutarkan film lagi saat makan malam tiba. Setelah itu, Toya pun langsung memutuskan untuk pergi dengan Yae menuju Isen. Tidak lama, sampailah mereka di negara Isen, tepatnya di kota Oedo. Mereka pun langsung menuju ke penempa katana, di mana katana Yae sedang diperbaiki di sana. Setelah sampai di tempat itu, Yae pun langsung bilang ke penempa itu bahwa dia ke sini untuk mengambil katananya yang sudah selesai diperbaiki. Penempa itu pun lalu bilang bahwa katana Yae sudah selesai. Lalu penempa itu pun langsung memberikan katananya kepada Yae. Yae pun langsung mencoba katananya, dan Yae terlihat sangat kagum karena katananya itu sangat ringan dan juga sangat kuat. Lalu Yae pun memuji penempa itu. Yae bilang bahwa penempa itu sangat berbakat. Penempa itu pun
langsung berterima kasih atas pujian dari Yae. Dan akhirnya Toya dan Yae pun langsung pergi meninggalkan penempa itu. Dan Toya pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Saat mereka tiba di rumah, itu bertepatan dengan waktu makan malam. Setelah itu, Toya dan yang lainnya pun langsung pergi untuk makan malam bersama-sama. Saat mereka semua telah selesai makan malam, semua gadis yang ada di sana pun langsung mendesak Toya untuk segera meneruskan film kartun 3 dimensi lagi. Dan akhirnya Toya pun tidak punya pilihan selain menurut, karena dia sudah berjanji. Toya dan yang lainnya pun langsung pergi menuju kamar Toya. Lalu Toya langsung mematikan semua lampu dan hanya menyisakan sebuah lilin, agar mereka akan lebih nyaman saat menonton. Semua orang yang melihat pemutaran film 3 dimensi itu, mereka pun terlihat sangat terpesona. Di sini Toya lalu berpikir bahwa orang-orang dari dunia ini sangatlah membutuhkan sebuah hiburan. Dan waktu pun terus berlalu dan mereka masih terus menonton. Keesokan harinya, Toya memutuskan untuk mengunjungi penginapan mereka yang dulu. Dan itu adalah penginapan Silver Moon. Dan penginapan itulah tempat Mika dan yang lainnya saat ini berada. Saat Toya sampai di sana, Mika terlihat sangat depresi karena mereka mengalami penurunan penghasilan. Toya yang melihat jika Mika sangat depresi, Toya pun mencoba untuk membantunya. Lalu, Toya pun mencari tahu apa masalahnya yang telah membuat penginapan milik Mika ini tidak begitu banyak mendapatkan orang yang menginap. Toya pun akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan. Toya berpikir bahwa untuk membuat orang banyak yang menginap di tempat Mika, maka kota tempat penginapan ini haruslah memiliki sebuah daya tarik agar orang-orang betah berada di kota ini dan akan menginap berhari-hari. Toya pun lalu memberitahu Mika bahwa jika Mika ingin memiliki banyak pengunjung, maka penginapan ini harus memiliki daya tarik. Toya pun lalu mengusulkan kepada Mika untuk membuat sebuah pemandian air panas. Toya lalu bilang bahwa dia akan membuatkan Mika sebuah pemandian air panas untuk menjadi daya tarik para pengunjung. Mika yang mendengar hal itu, dia pun terlihat sangat bingung. Mika lalu bertanya kepada Toya, apakah Toya benar-benar bisa membuat pemandian air panas. Sedangkan tempat ini bukanlah daerah pegunungan vulkanik yang memiliki sumber air panas. Lalu Toya bilang bahwa dia memiliki sebuah ide untuk dapat membuatnya. Di sini Toya berpikir bahwa dia bisa membuat pemandian air panas dengan sangat mudah, dengan cara menghubungkan pemandian di sini dengan sumber air panas yang ada di gunung vulkanik dengan menggunakan sihir gate. Mika yang mendengar hal itu, dia sangat senang. Lalu ayah Mika tiba-tiba datang. Dia adalah Dolan. Dolan lalu mendengarkan rencana dari Toya. Dolan yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat antusias dengan ide Toya yang membuat pemandian air panas. Setelah itu, Toya pun langsung melakukan pencarian sumber air panas dengan smartphone miliknya. Dan tidak lama, Toya pun mendapatkan titik lokasi sumber air panas. Setelah itu, Toya pun langsung menggunakan gate menuju Taman Babylon, yang ternyata Ceska sudah ada di sana.
Lalu Toya menyuruh Cheska untuk mengantarkannya ke titik di mana sumber air panas ditemukan dengan mengendarai Taman Babylon. Tapi di sini Cheska malah salah paham. Cheska lalu bilang ke Toya bahwa Toya tidak perlu membawanya jauh-jauh ke tempat sumber air panas, hanya untuk melihat dia tilinjing. Jika Toya mau, dimanapun itu, maka dia akan melakukannya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Toya lalu bilang ke Cheska bahwa dia tidak punya niat seperti itu. Dan akhirnya tidak lama sampailah mereka ke sumber air panas. Toya pun langsung memutuskan untuk segera turun ke sumber air panas itu. Dan Toya menyuruh Cheska untuk menunggunya di atas. Lalu Toya pun mulai mencari sumber mata air panasnya. Dan tidak lama, Toya pun akhirnya menemukannya. Toya pun lalu langsung mengeluarkan pipa miliknya yang akan digunakan untuk menghubungkan pipa yang ada di Silvermoon dengan menggunakan gate. Pipa itu dibuat oleh Toya dengan material mitril yang tahan karat. Dan setelah Toya selesai memasakkan pipa itu di sumber air panas, lalu Toya pun langsung membuka gate ke penginapan Silvermoon dan langsung menghubungkan pipa itu dengan pipa yang ada di Silvermoon. Dan ternyata ide Toya itu berhasil tanpa kegagalan. Setelah itu, Toya pun langsung membuka gate untuk kembali ke Taman Babylon untuk menemui Cheska yang sudah menunggunya. Di sini Toya bersyukur bahwa dia tidak melupakan Cheska seperti sebelumnya. Setelah sampai di Babylon Taman, Toya pun langsung meminta Cheska untuk kembali pulang. Sedangkan Toya langsung menuju ke penginapan Silvermoon lagi dengan menggunakan gate miliknya. Setelah sampai di penginapan itu, Toya pun lalu menggali sebuah lubang yang akan digunakan untuk pemandiannya di halaman yang agak luas untuk percobaan. Lalu Toya memberikan sihir program di pipa tersebut. Toya memprogram pipa itu jika seseorang yang memiliki hak aksesnya mengatakan open, maka gate akan langsung menghubungkan pipa di penginapan dengan pipa yang ada di sumber air panas, dan itu akan terbuka dan air akan mulai mengalir. Tetapi jika seseorang yang memiliki hak akses itu berkata close, maka gate akan tertutup dan air akan berhenti mengalir. Dan ternyata ide Toya pun sukses besar. Dolan dan Mika yang melihat itu, mereka sangat terkejut dan sangat gembira. Tapi Mika lalu bilang kepada ayahnya, apakah mereka memiliki tempat yang cukup luas untuk membuat pemandian air panas yang sangat besar. Lalu Toya bilang kepada Mika bahwa dia tidak perlu khawatir. Toya pun memberitahu Mika bahwa ada sebuah lahan yang kosong berada di belakang penginapan Silvermoon, dan Toya akan membelinya untuk dijadikan tempat pemandian air panas. Dan Toya pun langsung pergi menuju agen perumahan dan membeli lahan kosong itu dengan harga 8 koin platinum. Dan uang itu berasal dari hasil misi mengalahkan golem mitril. Setelah itu, Toya pun kembali lagi ke penginapan Silvermoon setelah dia selesai membeli lahan itu. Setelah sampai di sana, Toya pun langsung memulai prosesnya untuk membuat pemandian air panas.
Toya awalnya meratakan semua lahan itu terlebih dahulu, dan dalam sekejap lahan itu menjadi rata dengan tanah. Mika dan Dolan yang melihat itu, mereka hanya bisa terdiam. Lalu Toya pun membuat 2 kolam yang sangat besar. 1 kolam untuk pria dan satunya lagi untuk wanita. Dan Toya menggunakan sihir tanah miliknya dan membuat dinding pembatas antara kedua pemandian itu. Dan Toya juga memberikan sihir pelumpuh di dinding pembatas itu. Dan itu akan membuat si pengintip akan mengalami kelumpuhan sesaat. Setelah itu, Toya juga membuat 2 ruang ganti untuk wanita dan juga untuk pria. Setelah itu, Toya juga membuat pemandangan dengan pohon-pohon yang telah dia ciptakan menggunakan sihir ilusinya, yaitu sihir Mirage, yang sebelumnya digunakan Toya untuk menciptakan gambar 3 dimensi. Dan akhirnya pemandian pun selesai dengan gaya Jepang yang sangat mewah. Mika dan Dolan yang melihat itu, mereka pun sangat terkejut dan terguncang karena mereka melihat keajaiban di depan mata mereka. Bahkan mereka hampir tidak bisa percaya bahwa ada orang yang bisa membangun sebuah pemandian dengan sangat cepat. Lalu Dolan bilang kepada Toya, apakah dia bisa menggunakan pemandian ini sebagai bisnisnya. Toya pun lalu bilang bahwa saat ini Toya akan meminjamkannya kepada Dolan untuk membuat penginapan mereka menjadi ramai. Tapi Toya juga bilang, jika Dolan sudah mendapatkan keuntungan yang cukup banyak, maka Toya tidak akan keberatan untuk menjualnya kepada Dolan dengan harga 2 kali lipat, yaitu 16 koin platinum. Dolan yang mendengar hal itu, Dolan pun akhirnya setuju dan akan menggunakan pemandian ini untuk meningkatkan penghasilan penginapannya. Sedikit informasi, di dunia ini mandi adalah sesuatu hal yang sangat mewah dan juga mahal, dan hanya orang-orang kayalah yang bisa pergi untuk mandi. Sedangkan orang-orang miskin sangat beruntung jika mereka bisa mandi. Di sini lalu Toya berpikir bahwa akan banyak tamu dari semua kalangan jika pemandian ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah. Dan setelah itu, Toya pun langsung mencoba untuk mengalirkan air panas ke dalam kolam yang sudah jadi. Dan semuanya berjalan dengan sempurna. Dan air panas pun mulai mengisi seluruh kolam pemandian. Sedangkan Dolan dan Mikan langsung pergi untuk memanggil teman-teman mereka untuk mencoba pemandian secara gratis untuk uji coba. Setelah itu, teman-teman Dolan dan Mika pun langsung berkumpul dan siap-siap untuk mencoba pemandian. Di kolam laki-laki saat ini ada Toya, Dolan, dan ada Baral, pemilik toko senjata, dan Simon juga dari penggadaian, dan juga ada Zanak dari toko pakaian. Sedangkan di pemandian wanita saat ini ada Mika, Air, dan karyawati dari restoran, dan juga ternyata ada Ceska yang telah memutuskan untuk ikut berendam juga. Tapi di sini ternyata Ceska memiliki rencana untuk mengintip Toya mandi. Dan Ceska lalu memanjat tembok penghalang. Dan dia berencana untuk melihat Toya. Tapi ternyata dia terkena sihir pelumpuh untuk mencegah seorang untuk mengintip. Toya lalu mendengar jika ada sebuah suara seseorang terjatuh dari ketinggian. Di sini Toya tahu jika itu pasti adalah Ceska
yang telah mencoba memanjat tembok pembatas. Di sini, Toya tidak pernah menyangka jika yang akan mengintip adalah pihak perempuan dan bukan laki-laki. Toya pun memutuskan untuk tidak peduli dan tetap menikmati pemandian air panasnya. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.